Berlatar di desa Sukmajaya, nama desa disamarkan. Beberapa rentetan kejadian yang memakan korban menyebabkan warga desa dilarang untuk keluar saat matahari terbenam. Beberapa orang ditemukan terluka dan hampir kehilangan nyawa akibat serangan makhluk halus bertubuh besar, yang belakangan diketahui dengan nama lelepah. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini. Kampung Sukmajaya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku di Surabaya. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini. Sampai akhirnya aku pulang ke Surabaya dan belum sempat merubah berkas-berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Danang. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budekku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun di kampung ini. Bahkan saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok. Masuk, sudah mau maghrib. Tiba-tiba suara seorang ibu lewat memecah lamunanku. Nji bu, maksudnya iya bu, saya lupa sedang tidak di Surabaya. Masnya bukan orang sini ya? Iya bu, saya dari Surabaya, balasku. Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar, habis ada insiden, cerita ibu itu. Iya bu, sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih sudah diingatkan, balasku. Mangga pamit ibu itu. Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan diketemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. Punten Mas Danang, sudah siap? Panggil Kang Ujang, salah satu warga di desa ini. Sudah Kang, sebentar, jawabku. Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam. Yang ikut berapa orang Kang Ujang? Tanyaku. Hari ini cuma kita bertiga, Mas. Begitu saya info, Mas Danang mau ngecek Kak Imah leuweung. Yang lain gak mau ikut, jawab Kang Ujang. Ya udah, gak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa? Pak Koswara, itu lagi ngabisin rokok dulu, lanjut Kang Ujang. Pak Koswara adalah salah satu sesepuh di desa ini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Malam Pak Kos, sapaku. Malam Mas Danang, sudah persiapan? Balas Pak Koswara. Sudah Pak, semoga nggak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danang pegang. Nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leuweung. Perintah Pak Koswara, sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka.
Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun saya tetap menerimanya, karena Pak Koswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini kepada saya. Imah Leuweung adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih berhati-hati. Mas Danang masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kos memecah keheningan. Sepertinya Pak Kos sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan, umpatku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Ujang. Emangnya ada apa Mas Danang? Tanya Kang Ujang penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga Mas Danang, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Ujang sambil mengeritkan mukanya. Lah kan Kang Ujang yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul, lanjutku. Jadi masih mau melanjutkan Mas Danang? Tanya Pak Kos lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana Pak? Kang Ujang kalau nggak kuat tunggu di sini dulu aja, lanjutku. Enak aja, Mas Danang jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu, perintah Pak Kos. Dengan segera Pak Kos duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian muksa pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan, pepohonan dan belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Badai angkat ke mana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Naon anu anjeun lakukeun di dieu? Suara wanita itu terdengar lagi. Namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah dengan tubuh bagian bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai, makhluk itu mengatakan, "Urang henteu maksad nyeri, ngan ukur ngingetkeun anjeun," ucap makhluk itu. Bruk, suara Kang Ujang jatuh terduduk. "Naon eta sia?" teriak Kang Ujang yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kos dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Ujang juga. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Tapi akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju, yaitu Imah Leuweung.
Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya, puluhan, tidak mungkin lebih, makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul berkumpul di sini mengepung kami, yaitu pocong. Aku sedikit gemetar. Belum pernah aku melihat pocongan sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kos. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kos jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas, peringat Pak Kos dari belakang. Aku tetap berusaha maju, dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kos lalu mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera ia bacakan doa dan melemparnya ke tanah. Sontak setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat. Kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pak Kos. Bagaimana dengan Kang Ujang? Ternyata dia bersembunyi di dekat Pak Kos. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kos. Tidak terima dengan serangan Pak Kos, sesosok makhluk yang bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Saha maneh wani ngaganggu tempat ieu, ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kos mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang secara bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar di seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan! Teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan menetes darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danang, teriak Kang Ujang yang segera berlari ke arahku. Pak Kos menyusul Kang Ujang. Namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Ujang mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten enduwe wujud kula nimbali surga loka surga kahyangan ketuh mulih sampun nampani tekan asa tekan sedaten. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan begitu deras dan muncul sesosok makhluk. Seorang kakek-kakek tua bungkuk berambut putih panjang tergerai menembus rintikan hujan. Debok bosok pancen asu ono opo kowe nyeluk,
umpat makhluk itu. "Nyuwun pangampura Mbah, kulo nyuwun pitulung," ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila dan berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun, pikirku. Tidak berhenti di situ, pocong, raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. "Uis Mbah," teriakku, seolah tidak mendengarkan. Makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan sambil menggila. Bahkan tak luput wajah Kang Ujang tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pak Kos. Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin mendekat, mencoba menyerang Pak Kos namun mendadak berhenti. "Kulo dudu mangsahe panjenengan." Mendadak Pak Kos berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pak Kos dan kembali ke arahku. "Sing tapateni kue dudu empune, ojo nglawan nek kowe durung siap. Nanging sopo wae sing wani gawe loro keturunanku, urusane mbek awake dewe." Seketika makhluk itu menatap Kang Ujang dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. "Kita kembali dulu," ucap Pak Kos sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. "Mas Danang, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan," ucap Pak Kos tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya ke Pak Kos. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu, tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang. Lenganku kembali muncul. "Ini maksudnya apa, Pak?" tanyaku ke Pak Kos. "Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala. Dia akan hancur saat tugasnya selesai," jelas Pak Kos. Gila! Aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. "Terima kasih Pak Kos. Pantas saja Pak Kos membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian," ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal. Siluman ular yang sudah mati dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pak Kos kewalahan, jelasku. Seperti buto atau genderuwo, tanya Bu Ranti. Bukan, agak berbeda. Saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa, jawabku. Lelepah. Tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Rio. Oh, itu Rio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa?
Lelepah? Kamu pernah lihat? Tanyaku ke Rio. Pernah, pas hujan di kebun belokan setelah tanjakan setelah gerbang masuk perkampungan ini, jawabnya. Kamu nggak ngarang kan, Yo? Tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu kalau Rio bukan anak yang suka berbohong. Enggak, Bu, makhluk itu menggigit, entah apa yang digigitnya dan mengeluarkan darah. Jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Rio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danang, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Rio, bukannya itu rumah majikan Kang Ujang? Ucap Bu Ranti gelisah. Oke Urbaner, sekarang kita akan membahas tentang apa yang dilihat Rio. Tentang makhluk seram di pohon beringin. Pagi itu kami siap-siap berangkat dari ibu kota menuju kawasan puncak yang biasa dijadikan tempat untuk berwisata oleh warga yang sudah jenuh akan hiruk-pikuknya ibu kota. Tapi kali ini kami ke sana bukan untuk berlibur, melainkan untuk mengantarkan Rio untuk bersekolah dan tinggal di asrama. Perkenalkan, saya Rio. Ini adalah ceritaku saat masih kelas 4 SD. Sebelumnya aku bersekolah di sekolah swasta di Jakarta. Sekolah yang sama seperti kedua kakakku. Namun entah kenapa, hampir setiap kali aku ke sekolah, aku selalu merasa badan tidak sehat, badan lemas, dan selalu mual. Hampir dalam 1 minggu, aku mungkin sekitar 2-3 kali dipulangkan di tengah mata pelajaran karena sakit. Tapi sesampainya di rumah, aku kembali sehat. Hal itu membuat orang tuaku juga bingung, apakah aku memang sakit? Atau memang aku yang pemalas? Akhirnya ada salah seorang guru merekomendasikan orang tuaku untuk menyekolahkanku di asrama di daerah puncak dan orang tuaku setuju. Karena di satu sisi udara di sana bagus dan sekaligus melatihku untuk lebih disiplin. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan kami sudah sampai di lokasi. Rasanya apabila kalian sering ke daerah sini, kalian sering melewati lokasi ini karena sekolahku ada di pinggir jalan. Kami berkeliling melihat komplek asrama dan sekolah. Betapa takjubnya aku melihat sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh di belakang sebuah gereja di komplek sekolah dan asrama itu. Bahkan pohon itu masih bisa terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Sembari orang tuaku berbincang-bincang dengan kepala sekolah, aku berkeliling melihat-lihat suasana sekitar. Udara yang dingin membuat aku merasa sedikit nyaman di tempat ini. Srek, srek, suara seperti benda diseret tiba-tiba memecah lamunanku. Seketika aku mencari sumber suara itu. Sesosok bayangan melewati belakang bangunan tua yang tidak jauh dari pohon beringin yang sangat besar. Hei, apakah itu anak asrama di sini? Pikirku. Aku yang penasaran mencoba untuk mencari tahu dan mengikuti ke arah pohon beringin raksasa itu. Srek, srek, suara benda diseret itu semakin jelas. Tak terasa suasana menjadi semakin gelap. Padahal hari masih siang. Ternyata tanpa disadari aku sudah di bawah pohon beringin. Rimbunnya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari. Akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Hihihi, suara tawa kecil mendadak terdengar di telingaku. Aku pun mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada satupun petunjuk asal suara itu. Aku tetap melihat sekeliling berharap suara itu berasal dari seseorang. Suara itu terdengar lagi. Tapi tunggu, sumber suara itu berasal dari atas. Ini ada yang tidak beres. Seketika tubuh aku merasa lemas, nyaliku ciut untuk menoleh ke sumber suara itu.
Tiba-tiba angin dingin berhembus di leher belakangku. Dengan refleks aku menengok ke belakang ke arah pohon beringin raksasa itu. Guk ger. Seekor anjing menggonggong di dekatku dan menggigit celanaku. Sontak aku kaget dan berlari, namun anjing itu terus mengejar. Aku terus berlari sampai akhirnya menemukan ibu keluar dari ruang kepala sekolah bersama ibu kepala sekolah. Kenapa Yok? Dikejar anjing mah, celanaku robek nih. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih Bu? Tanyaku pada ibu kepala sekolah. Yang itu sambil menunjuk seekor anjing yang berjalan sedikit melompat sambil menjulurkan lidah seolah mengajak bermain. Itu Moses Bu, anjing peliharaan asrama sini. Dia memang senang ngajak main orang baru, lanjutnya. Aku yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. Lihat rumahnya Bu Ranti Yuyo, ajak ibuku. Ternyata ibuku kurang tega untuk memasukkanku di asrama dan ibu kepala sekolah menawarkan alternatif lain, yaitu kos di rumahnya. Sudah ada beberapa anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah biasa untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama bisa kos di rumah guru-guru atau warga. Namun tetap bersekolah di sana dan dengan disiplin seperti di asrama. Tentunya biayanya juga lebih mahal. Bu Ranti adalah kepala sekolah di sini. Beliau juga mengurus sekitar 5 anak yang dititipkan orang tuanya di tempat ini. Rata-rata karena latar belakang yang kurang menyenangkan, ada yang ditinggal pergi ayahnya sehingga ibunya harus bekerja ke luar negeri. Ada yang tidak memiliki orang tua sehingga saudaranya membiayai untuk bersekolah dan tinggal di sini. Kami berjalan kaki dari komplek asrama menuju pintu gerbang keluar karena rumah Bu Ranti cukup dilalui dengan berjalan kaki. Tiupan angin bertiup membuatku menoleh ke arah pohon beringin. Seketika aku teringat kejadian tadi. Makhluk apa yang berada di pohon beringin itu? Jelas itu bukan manusia. Tidak mungkin ada seorang manusia yang mau memanjat pohon beringin itu sambil menyeret kepalanya sendiri. Sudah sebulan semenjak aku tinggal di rumah Bu Ranti. Awalnya aku juga agak cengeng, tapi setelah seminggu di sini rasanya mulai terbiasa. Suasana di sini cukup ramai selain karena banyak anak-anak dan hampir semua kegiatan kita lakukan bersama-sama. Jadwal di sini cukup ketat. Bangun jam 5 pagi untuk mandi, sarapan dan pukul 6.30 sudah berangkat sekolah. Ya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin besarnya. Bahkan dari tempat kos aku, pohon ini masih terlihat dengan jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah ini. Setiap guru datang ke sekolah, murid-murid berlarian menyambut ke tangga gerbang depan. Berebutan untuk salam dan membawakan tas dan payung yang dibawa oleh guru. Selama aku di Jakarta, tidak ada murid-murid sesopan ini. Sepulang sekolah, segera kami ganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 siang, maka semua anak wajib masuk kamar untuk tidur. Sehingga pukul 4 sore, ibu kos akan mengecek apakah ada yang tidak tidur dan menegur apabila ada yang melanggar. Baru setelah jam 4 kita punya waktu untuk bermain sampai makan malam disiapkan pukul 6. Setelah makan malam adalah waktunya belajar dan pukul 21 semua anak sudah wajib masuk kamar. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuatku sedikit kurang nyaman di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini di beberapa tempat aku mencium bau seperti bau tanah yang terkena hujan, namun ada sedikit aroma busuk. Pernah aku tanya ke ibu dan teman-teman di sini, mereka tidak mencium bau apapun seperti yang aku cium. Sampai suatu ketika sesuatu terjadi. Waktu menjelang maghrib, baru kali ini aku pulang seterlambat ini.
Kegiatan pramuka di sekolah mengajak kami untuk mengenal wilayah di sekitar sekolah dan asrama. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan Bu Ranti. Aku berjalan perlahan melalui tanjakan-tanjakan menuju rumah. Struktur jalan di sini, kampung sini memang berbukit-bukit, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Langit mulai gelap, ternyata bukan karena menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan hujan mulai turun. Sial, aku tidak bawa jas hujan maupun payung, gerutuku. Spontan aku berteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Beberapa orang yang membawa payung masih berseliweran menembus hujan. Aku menunggu berharap hujan cepat berhenti. Crik, crik, terdengar suara genangan yang diinjak oleh seseorang. Aku tidak tertarik dan tetap bermain dengan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari atas atap. Namun sesuatu mulai menggangguku, bau tanah itu. Entah mengapa bau itu mendadak begitu pekat sampai aku pun sedikit menutup hidungku. Tanpa kusadari, hari mulai malam dan hujan semakin deras. Tidak mungkin rasanya menerobos hujan sederas ini, namun kondisi sudah sangat sepi. Sebagai seorang anak kecil, sudah sewajarnya aku takut dengan situasi seperti ini. Aku pun menyesal mengapa tidak kuterobos saja hujan ini saat tadi masih belum deras. Crik, crik, suara itu terdengar lagi. Deg, aku teringat kejadian di pohon beringin saat pertama kali kesini. Seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu. Bulu kuduku perlahan-lahan berdiri. Jangan, tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi, harapku dalam hati. Namun sepertinya tidak seperti harapanku. Suara itu semakin terdengar dan berasal dari kebun di sebelah rumah tempatku berteduh. Aku pun menoleh. Dan aku tak bisa mempercayai apa yang kulihat. Sesosok makhluk besar setinggi 2 kali manusia dewasa. Mataku tak bisa berhenti terkejut. Tanpa sadar aku terduduk dengan lutut yang lemas. Itu darah. Makhluk itu sedang mengunyah sesuatu dengan darah merah segar menetes di antara taring-taringnya yang terlihat keluar dari mulutnya. Lari, aku harus lari, ucapku dalam hati. Tolong, aku berteriak sambil berlari menjauh dari makhluk itu. Namun sepertinya derasnya hujan membuat teriakanku tidak terdengar. Bodohnya, teriakanku malah memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa henti. Rintik hujan yang deras membuatku tak mampu membedakan mana jalan utama dan jalan tanah. Krak! Suara ranting terjatuh seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka, namun aku tak peduli. Kejadian ini tidak pernah kubayangkan terjadi di hidupku. Aku terus berlari tanpa peduli apapun. Napasku habis, kakiku tak lagi dapat menahan luka yang terbuka. Aku menangis sejadi-jadinya. Namun entah mengapa, aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Tanpa sadar, aku terjatuh tersandung sesuatu. Namun kali ini aku tak punya tenaga lagi untuk bangun. Suara langkah kaki yang terseret mendekat perlahan. Dia semakin mendekat, semakin terlihat jelas. Makhluk itu memiliki mata sebesar kepalan tangan yang keluar dari matanya. Kesini. Suara orang entah siapa memanggilku sembari menarik seluruh badanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Yang ku tahu aku dipeluk telungkup di tengah badan seorang pria tua dan samar-samar terlihat bambu-bambu kuning di sekitar situ. Dan makhluk itu lewat begitu saja, seolah tak menyadari keberadaan kami. Sudah aman, kata bapak tua itu. Aku tak membalas. Aku masih menangis sesegukan merasakan kejadian tadi. Kalau sudah malam, jangan main hujan-hujanan, apalagi di sekitar kebun sini, katanya dengan sedikit membentak. Baik pak, ucapku tanpa berani melawan.
Makhluk itu namanya lelepah, sering berkeliaran di sekitar kebun sini. Saat malam dan hujan deras, jelasnya sedikit. Aku sama sekali tidak tertarik, yang ku mau hanya pulang. Sudah, tenangin dulu, nanti saya antar kamu pulang. Gak usah cerita kejadian ini sama orang rumah ya. Nanti suatu kampung bisa geger. Biar nanti saya ngajak warga yang mengerti buat mengurus makhluk itu, ucapnya. Akhirnya aku pun pulang. Bu Ranti sangat khawatir dengan keadaanku. Aku melihat jam di dinding ternyata baru jam 10 malam. Namun kejadian tadi terasa seperti sudah semalaman. Aku beralasan kehujanan, tergelincir dan dibantu oleh seorang bapak tua untuk pulang sampai ke rumah. Segera aku bersihkan diriku dan pergi tidur. Walaupun takut, rasa penasaranku masih membekas. Saat berangkat sekolah, aku sengaja mengajak anak-anak kos berangkat lewat tempat kemarin. Aku melihat sekeliling dan akhirnya mataku terhenti tertuju pada benda yang kemarin menyandung kakiku. Itu adalah batu nisan. Benar, di situ ada kuburan, tidak cuma satu tapi 3. Segera aku memperbaiki posisinya dan kembali berjalan ke sekolah. Tanpa disadari ternyata warga di sini cukup banyak yang menguburkan kerabatnya di lahan kebun milik sendiri. Apa mungkin keberadaan makam-makam ini yang memancing makhluk bernama lelepah itu datang ke perkampungan ini? Oke, jadi begitu Urbaner, kisah horor misteri tentang mitos lelepah. Dari cerita ini kita bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komentarnya. Mohon subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu informasi dan perkembangan kisah-kisah misteri di channel ini. Semoga kita semua bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mendapatkan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Urbaners yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah misteri berikutnya. Adios, amigos, permios.